Kenapa sih Mas Ganjar, Mas Andika? Saya juga ingin tahu nih, awal mula seorang Andika Perkasa begitu ya, mantan Panglima TNI gitu. Ini kan value-nya besar, secara politik juga besar, tidak bisa dianggap tidak ada value gitu. Ini besar sekali. Artinya kan Anda membawa apa ya, satu persepsi bahwa militer Panglima ada di sini gitu. Apa yang membuat seorang Andika Perkasa itu, ya saya akan datang ke sana membantu Mas Ganjar? Ya, terus terang lebih ke klik aja Mas. Karena kalau ketemuan kan juga jarang saya. Dengan Mas Ganjar? Oh iya, jarang sekali. Bahkan ngomong one on one begini baru sekali. Itu pun waktu COVID Mas. Waktu COVID kan saya menjadi wakil ketua pelaksana PCPEN waktu itu. Oh iya, iya. Saya kemudian keliling ke provinsi-provinsi yang parah, nah termasuk ke Jawa Tengah. Disitulah saya diterima di rumah dinas beliau, nah, sehingga kita bicara one on one. Selebihnya nggak pernah Mas, nggak pernah ketemu, ya hanya say hi karena waktu presiden di awal periode pertama kan saya komandan pas pampres Mas. Iya. Beberapa kali ke Jawa Tengah, nah disitulah kita ketemu. Atau pas acara di Jakarta yang dipimpin oleh presiden dan dihadiri oleh gubernur, wali kota, bupati, ya gitu, kadang-kadang ketemu. Lalu yang bikin kliknya apa? Dari pemberitaan kah? Atau justru ada masukan-masukan dari sekitarnya Mas Andika begitu? Iya, kalau kita lihat dari pemberitaan Mas Ganjar kan sering. Nah itu juga salah satu masukan. Tapi juga ya kayak Mas Prabu mungkin ingat dulu gimana kayak jatuh cinta atau klik gitu ya ke orang, belum tentu ke perempuan aja, ke laki-laki kan juga Mas Prabu juga sering lah merasa wah ini cocok nih kelihatannya, ada chemistry, nggak tahu apanya gitu loh, kita sendiri nggak bisa menjelaskan, tapi for some reason jadinya kok rasanya cocok, lebih cocok gitu loh. Nah itu aja sebenarnya Mas. Jadi nggak ada ini Mas, jadi itu betul-betul lebih ke kontemplasi diri sendiri. Betul. Ya. Jadi nggak sama sekali, bukan karena justru kedekatan, malah enggak. Jadi saya seberapa jauh mengenal Mas Ganjar, saya seberapa jauh mengenal Mas Anies, relatif sama. Jadi ini lebih kepada panggilan hati. Betul, betul Mas. Hanya kalau ke tim pemenangan sih sudah pasti ya, Mas Andika ya, sudah akan berjuang lewat tim pemenangan. Itu pun belum dibicarakan sama sekali, Mas. Belum sama sekali. Jadi waktu saya mengisi, ya di sini juga. Iya, di sini, itu betul. kan karena saya diminta. Kalau saya diminta, saya siap. Pasti apapun tugas harus kita siap. Nah itu aja. Tapi kalau pembicaraan bahwa saya nanti akan masuk tim pemenangan, itu belum. Ya memang tim pemenangan biasanya setelah cawapresnya juga gabung, gitu Mas. Ya kan, partainya sudah final baru kemudian membuat tim kampanye pemenangan. Tetapi untuk Mas Ganjar sendiri begitu masih belum ada juga bahwa saat ini saya sedang mengerjakan itu gitu. Belum. Jadi kita ketemu kemarin yang di acara Gapura Nusantara di Ancol pun, setelah itu pun juga nggak ada, misalnya diminta bantu apa, sama sekali nggak. Tapi kalau kemudian diundang untuk masuk ke tim pemenangan sudah pasti bersedia dong ya? Saya siap Mas. Apa aja Mas tugas? Tugas apapun? Apapun. Beneran ini Mas. Ketua atau tidak ketua? Ketua atau tidak ketua. Bahkan di luar tim pemenangan pun apapun siap saya. Beneran ini. Ini menarik nih. Ini menarik. Ya karena bagi saya yang penting kan teamwork Mas. Jadi bukan semata-mata kita. Kalau kita nggak dari situ, kemudian kita nggak mau berusaha, enggak lah. Saya merasa bahwa saya sudah menjatuhkan pilihan kepada Mas Ganjar, maka saya pun juga harus berusaha sejauh apa yang saya bisa. Itu pun kalau dalam konteks perorangan saya sendiri. Jadi misalnya saya nggak dikasih tugas apapun ya, dalam konteks pribadi saya pasti ada sesuatu yang bisa saya lakukan semampu saya, pasti ada.